Amma ba'd. Saudaraku, para alim ulama dan seluruh sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Mari kita berusaha terus untuk meningkatkan amal dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini selalu. Mari kita gunakan setiap waktu, setiap saat, waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini untuk meningkatkan amal dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mumpung kita masih diberi kesempatan hidup, mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, mari kita betul-betul mengejar kebahagiaan yang abadi, kebahagiaan yang selama-lamanya, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kadang manusia mengejar kebahagiaan-kebahagiaan yang semu, kebahagiaan-kebahagiaan yang palsu dengan bersungguh-sungguh, bahkan menghalalkan segala cara. Padahal kebahagiaan itu kebahagiaan yang sementara dan semu, kebahagiaan yang palsu, yang akan ditinggalkan. Mereka kadang menghalalkan segala cara, lalai, yang haram pun dia makan, dia ambil, padahal hidupnya dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya hanya sementara saja. Banyak manusia-manusia yang tertipu di dunia ini sehingga dia menghalalkan segala cara. Dia korupsi, dia makan uang rakyat, padahal dia punya jabatan, dia punya kedudukan, hanya sementara dan sebentar sekali waktunya. Dia akan kembali, dia akan mati, akan dikubur, akan dipertanggungjawabkan semua perbuatannya. Kadang manusia lalai. Kehidupan-kehidupan yang palsu ini mereka kejar berbagai macam cara sehingga tidak menghiraukan kebahagiaan yang abadi. Mereka tidak menghiraukan. Banyak seperti ini yang kelihatannya orang tersebut adalah orang cerdas, kelihatannya orang yang pintar, padahal dia orang yang jahil, orang yang bodoh, orang yang tertipu dengan kenikmatan-kenikmatan semu, dengan kebahagiaan-kebahagiaan palsu. Dia kejar-kejar, setelah dia dapatkan, dia tinggal pergi. Ini antik manusia ini. Dia kadang-kadang lupa menghalalkan segala cara. Setelah dia dapatkan, dia tinggal mati, dia tinggal pergi. Ini jangan sampai kita ini termasuk orang-orang yang rugi. Kita harus perhatikan tujuan kita ini kembali ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita ini akhirat. Tujuan kita ini kehidupan yang abadi, yang selama-lamanya, yaitu keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita cari. Tujuan kita ini mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersungguh-sungguh dengan bertakwa dengan yang sebenar-benarnya. Nabi Adam alaihissalam diturunkan dari surga. Setelah itu diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kembali ke surga lagi. Diberi doa-doa, diajarkan doa, yang mana apabila doa tersebut dia baca, dia akan diampuni oleh Allah dan akan kembali ke surga lagi. Misalnya Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwa tawwabur rahim.
Yang artinya kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, lalu dia pun menerima taubatnya. Jadi setelah Nabi Adam menerima kalimat dari Allah Subhanahu wa taala, doa-doa setelah diamalkan oleh Nabi Adam alaihissalam, Allah menerima taubatnya. Dan Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini menurunkan doa-doa yang diajarkan oleh Allah, diajarkan kepada kita melalui Nabi juga, melalui hadis Nabi SAW juga, supaya kita ini selamat, supaya kita ini bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, supaya kita bisa ke surga, supaya kita ini bisa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, petunjuk-petunjuk untuk kita amalkan, untuk kita kerjakan, supaya kehidupan kita ini bahagia, supaya kita ini selamat, supaya kita keselamat bukan di dunia ini saja, tapi sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ucapan-ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Nah, ini kalau kita amalkan, kita kerjakan, ini kebahagiaan. Ini kebahagiaan yang hakiki. Kalau kita amalkan Al-Qur'an, kita amalkan hadis Nabi, insya Allah kita betul-betul mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang selama-lamanya, kebahagiaan yang selama-lamanya, yang dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala surganya. Kalau kehidupan dunia, kebahagiaan yang ada di dunia, kebahagiaan yang palsu, kebahagiaan yang sementara. Kadang-kadang kita kejar-kejar, Al-Quran kita singkirkan, hadis kita singkirkan, kita kejar dunia, sampai akhirnya matinya dalam keadaan buruk. Ini jangan sampai. Kadang-kadang dia kumpulkan, dia korupsi, dia makan uang rakyat, setelah dia banyak hartanya dia sakit, habis uangnya, dibuat berobat aja kadang-kadang habis. Kalau tidak habis, ya dianya yang mati. Hartanya numpuk banyak, setelah itu ya ditinggal mati. Tapi kadang-kadang manusia tertipu senang dengan kepalsuan-kepalsuan tadi. Dia singkirkan Al-Quran, dia singkirkan hadis, dia kerjakan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang dia kerjakan, yang penting dia mendapatkan dunia ini yang sebanyak-banyaknya. Yang penting dia mendapatkan pangkat, jabatan, kedudukan. Entah jalannya haram, gak peduli. Kadang manusia seperti itu, dia tertipu dan betul-betul tertipu. Jadi pikirannya kelihatannya saja cerdas, padahal jahil, bodoh. Dia bakal mati, dia akan mati dan mau mati, tapi dia lupa, tidak ingat kalau dirinya bakal mati, bakal masuk kubur, dan semua harta yang dia kumpulkan, dia tumpuk-tumpuk, akan dia tinggal pergi. Tapi manusia masih sering lalai, walaupun sudah tahu kadang, saking besarnya godaannya setan. Godaan setan ini besar. Orang tahu ini kebenaran, tapi kadang dia tidak mau dan tidak bisa berbuat. Orang tahu ini salah, tapi kadang dia tidak mampu menghindari kesalahan tersebut, tapi terjerumus dalam kesalahan, dalam dosa, dalam kemaksiatan, dalam perbuatan-perbuatan keji. Banyak orang tahu, kebaikan itu banyak orang tahu, dan kejahatan itu orang juga tahu. Tapi untuk mengamalkan kebaikan, mengerjakan perintah-perintah Allah, penuh dengan gangguan, godaan setan yang harus kita berjuang, kita bersungguh-sungguh menghadapi godaan setan ini, supaya kita mendapatkan kemenangan sampai ke akhirat kelak. Karena godaan setan ini sangat besar. Kita harus berlindung kepada Allah betul-betul, supaya kita tidak terjerumus dalam kesyirikan, supaya kita tidak terjerumus dalam kemunafikan, dalam perbuatan dosa, dalam perbuatan keji. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh
mengerjakan semua perintah-perintah Allah, berusaha semaksimalnya menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh. Buktikan, tunjukkan kepada Allah kalau kita sungguh-sungguh minta tolong kepada Allah. Buktikan dengan takwa. Buktikan dengan takwa. Tunjukkan kepada Allah dengan takwa, supaya doa kita ini didengar, diperhatikan, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takwa. Jangan sampai kita tinggalkan, jangan sampai kita lepas. Jangan sampai doa kita tidak dihiraukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia ini macam-macam. Jangan sampai kita tertipu dengan sehat, sakit, kaya maupun miskin. Usahakan selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap keadaan. Ada orang yang kaya, dia taat kepada Allah. Setelah miskin, dia tidak mau taat. Ada yang miskin, dia taat kepada Allah. Setelah kaya, dia ingkar, tidak mau sholat. Ada yang sehat, dia taat kepada Allah. Setelah sakit, dia tidak mau sholat. Ada yang sakit, dia taat kepada Allah. Setelah sehat, tidak mau sholat. Lupa, dia berbuat dosa. Ada yang waktu miskin taat kepada Allah, setelah kaya dia lupa. Ini jangan sampai. Gunakan betul-betul waktu kita di jalan Allah. Sehat, sakit, senang maupun susah, selalu usahakan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap keadaan, di setiap waktu, di setiap saat, di setiap tempat. Karena yang kita kejar akhirat. Kita kejar bukan dunia ini, bukan kesenangan yang palsu, bukan kebahagiaan yang palsu, yang semu, yang sementara, tapi kebahagiaan yang kekal, yang dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selama-lamanya. Yang kita cari keridhaan Allah yang terbesar. Mari kita berusaha, berjuang terus. Kita ikuti petunjuk-petunjuk Allah, petunjuk-petunjuk Nabi SAW, supaya kita selamat sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kiranya sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.